Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Alhamdulillah fi hadzal masa sanuwasilu darsana fi liqa'il madhi liqa'il qadim anid darsi al-lughatil arabiyyah. Wa insyaallah saufa nastamirru fi ayil kitab yakni al-kitab mukhtarat. Wa fil madhi wa fil qadim nahnu darasna al-arabiyyah baina yadaik wa huwa fi ta'biri 'anil lughatil arabiyyah wal an nahnu sanadrusu 'anil qawaidil lughatil arabiyyah. Insyaallah sanuwasilu babana fi al-ilmi as-sarfi. Alhamdulillah di kesempatan yang lalu kita belajar kitab al-arabiyyah baina yadaik, yaitu berfokus pada ta'birnya atau pengungkapan dari percakapan atau berbicara bahasa Arabnya. Dan untuk kali ini kita masuk dan kembali melanjutkan pembahasan kita di kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang diterbitkan oleh Al-Ustadz Al-Rafiq bin Gufron LC di pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqan Islami di Gresik, Jawa Timur. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang isim, kemudian fi'il, huruf ya. Kita ulangi lagi sambil kita murojaah. Isim merupakan kata benda ya, kata benda, dan termasuk di dalamnya ada kata sifat dan kata keterangan waktu. Itu isim, kata benda, seluruhnya termasuk isim. Kemudian yang selanjutnya ada fi'il. Fi'il itu merupakan kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Dan di sini waktu atau fi'il ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Dan ketiga ini merupakan dasar dari kita sebelum masuk ke pembelajaran bahasa Arab, baik itu kaidahnya. Mengapa ini perlu dipelajari? Karena ini merupakan ilmu alat agar kita memahami suatu bidang atau memahami kalimat bahasa Arab ya. Ini dasarnya. Jadi sebelum kita bisa membaca kitab gundul atau kita bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an, kita harus belajar dulu yang namanya sorf. Yaitu kita nanti bisa mengetahui sebuah kalimat ini kedudukannya sebagai apa? Apakah sebagai kata sifat, sebagai objek atau predikat dan keterangan waktu, itu semua dibahas. Dan di nahwu ini dia berfokus pada perubahan kata harokat terakhirnya. Ya, misalkan fiilnya adalah talib. Talib itu murid ya. Kalau di hiwar Arabiyyah baina yadaik, ketika kita belajar fokusnya hanya membaca atau memahami hiwarnya. Namun kalau nahwu dia masuknya ke huruf terakhirnya. Jadi misalkan sebuah kalimat itu bisa menjadi at-talibu, bisa menjadi at-talibi, bisa menjadi at-talibah. Itu berbeda-beda nanti ya maknanya. Ketika kita contohnya darasat talibu, itu artinya murid telah belajar. Nah, itu artinya kalau misalkan yadrusut talibu darasat talibu, terus misalkan ad-darsa. Jadi yadrusut talibu ad-darsa artinya adalah seorang murid sedang belajar. Nah, belajar ini menjadi objeknya darsa. Harokatnya fathah. Dan ketika dia kasroh, contohnya dia menjadi majrur ya. Misalnya Dhahaba Mahmud bi madrasah bi Ali atau ma'a Ali, atau juga bisa seperti itu. Jadi artinya itu Mahmud pergi bersama Ali. Nah, Ali di sini harokatnya kasroh. Nah, di sini dibahas sangat panjang dan tata caranya insyaallah kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Pertemuan yang kemarin dan yang telah lama ini kita sampai di pasal yang ketiga ya. Kita murojaah terlebih dahulu tentang pasal pertama. Kalau masih ingat bisa dibantu untuk kita belajar. Yang pertama, isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Ada 4 macam. Ada yang bisa menyebutkan
Isim apa? Isim maksur, kemudian mankus, terus isim mamdud dan isim sahih. Isim maksur diakhiri dengan huruf apa? Alif dan alif bengkok. Kemudian isim mankus diakhiri dengan ya. Kemudian isim mamdud diakhiri dengan hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Kalau isim sahih yaitu isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Nah, kemudian pasal kedua ini isim ditinjau dari jenisnya. Dan dibagi menjadi 2. Ada isim apa aja dibagi menjadi 2? Dua jenis. Apa ya? Golongan. Mudzakkar dan muannas. Mudzakkar untuk laki-laki dan muannas untuk perempuan. Di situ juga dibagi ada mudzakkar hakiki dan mudzakkar majazi. Dan berikutnya ada isim muannas, isim untuk perempuan, ada 2 juga, muannas hakiki dan muannas majazi. Dan banyak sekali tanda-tanda pada isim muannas. Kita murojaah, ada huruf tak marbutah selain nama laki-laki. Kemudian ada nama wanita, kemudian ada anggota badan double, kemudian sifat yang khusus untuk wanita, sifat ikut wazan fu'la, fa'la, fa'la'u, dan beberapa isim muannas yang tidak ada tandanya. Termasuk contohnya di sana termasuk isim muannas, contohnya jahannam. Jahannam ini termasuk isim muannas. Ka'sun, rihun, syamsun, narun, ya matahari dan api itu sifatnya adalah isim muannas. Dan kita lanjutkan di pasal yang ketiga, al-faslu ats-tsalits, al-ismu bin nadhari ila adadihi. Saya akan bacakan sebentar dan nanti kita akan belajar melalui papan tulis. Nah, isim ini, isim di pasal yang ketiga ditinjau dari jumlahnya. Nah, ternyata ada pembagiannya. Yang pertama ada isim mufrad, kemudian isim mutsanna, kemudian isim jama', kemudian disebut 3 aja. Nah, apa saja isim mufrad dan apa itu isim mutsanna dan apa itu isim jama'? Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, isim tulis untuk isim mufrad. Isim mufrad merupakan, kalau diartikan itu sebuah kata benda yang menunjukkan satu, jumlahnya 1 ya. Jadi setiap kata yang dia berjumlah 1 maka dia masuk ke isim mufrad. Isim mufrad, baik itu mudzakkar dan mutsanna, kalau dia itu jumlahnya 1 maka disebut dengan isim mufrad. Contohnya adalah kitabun. Nah, kitabun ini artinya adalah sebuah buku. Kitabun. Lanjutnya misalnya al-qalamu. Nah, baik dia mau pakai alif lam, mau pakai ta marbutah, kalau dia sifatnya 1 maka dia termasuk isim mufrad. Ini artinya sebuah pena. Ini adalah isim mufrad. Sampai sini dipahami insyaallah. Kemudian lanjut ke yang kedua, isim mutsanna. Apa itu isim mutsanna? Isim mutsanna merupakan kata benda, perlu dipahami ya, isim merupakan kata benda ya. Kata benda yang menunjukkan jumlahnya 2.
Ini termasuk isim mutsanna. Isim yang berjumlah atau sebuah kata benda yang menunjukkan dua. Dan sini ada rinciannya lagi ternyata. Sini ada isim, saya tuliskan bahasa Indonesia aja. Isim mutsanna hakiki dan isim mutsanna mulhaq. Ya, ada dua golongan dari isim mutsanna. Yang pertama isim mutsanna hakiki, yaitu isim mutsanna atau yang menunjukkan dua ini yang dia itu ada kata mufradnya atau ada isim atau ada mufradnya. Contohnya kalau kita ingin menulis kitabun ini, kalau kita ingin menulis kitabun, kalau dia mutsanna ditambahi dengan huruf, ada yang tahu? Alif dan nun, ditambah alif dan nun, yang berarti menjadi kita bani. Ya, kita bani. Nanti dia sifatnya bisa menjadi mansub atau dia bisa berangkat fathah di mufradnya menjadi, misalnya mufradnya itu kitaban, berarti kalau dia jadi mansubnya itu mutsanna menjadi kitabaini. Ya, ini ya tandanya, ini penambahannya ada di sini. Alif dan nun, ya dan nun. Kitabani, kitabaini. Kolamun ditambahi alif lam menjadi apa? Ada yang bisa? Kolamani. Tapi kalau dia ada alif lamnya bisa nggak? Tetap bisa ya. Al kolamani. Seperti ini, al kolamani. Contoh lagi, saya akan cari contoh lagi. Mudarrisu. Jadi apa? Kalau dia jadi mutsanna ditambah alif dan nun, al-mudarrisani. Mudarrisa. Jadi apa? Al-mudarrisani. Ya, seperti ini ya. Mudarrisani. Berarti artinya menjadi dua buku, dua pena, dua guru. Terus kalau dia itu muannas, misalnya kalau kita mau buat tolibatun. Tolibatun apa makna tolibatun? Murid perempuan ya. Kalau dia menjadi ditambah alif dan nun menjadi apa? Tolibatani. Tolibatani. Ya, seperti ini. Apapun itu, kalau kita ingin membuat sebuah kata itu menjadi mutsanna, maka tinggal tambahkan alif dan nun. Ini patokannya ya. Alif dan nun. Untuk perubahan ya dan nun ini kita abaikan dulu, nanti dulu aja. Ini cukup, nanti masuk ke bab selanjutnya. Terus ke sini, alif dan nun. Ini baru isim mutsanna hakiki. Terus apa itu isim mutsanna mulhaq? Isim mutsanna mulhaq adalah isim mutsanna yang tidak ada mufradnya. Yang tidak ada mufradnya. Jadi ini tuh kata-kata yang kalau diartikan itu udah artinya dua atau keduanya. Contohnya, ini hanya beberapa aja. Jadi ini harus dihafal kalau yang isim mutsanna mulhaq. Kila, di sini ada kilta, terus ifnani, ifnatani,
dan thintani. Ini artinya itu keduanya ini artinya sama semua artinya. Dua atau keduanya. Kalau ini mungkin itnani ini artinya dua. Itnatani juga dua. Ini keduanya. Semua ini adalah termasuk isim musanna mulhaq yang dia itu tidak memiliki mufradnya. Nah, untuk menggunakan kalimat ini harus ada isim pendukungnya. Isim pendukungnya bisa bebas. Contohnya kita mau bilang kedua orang laki-laki, berarti menjadi kila roju laini. Kenapa roju laini? Nanti ada pembahasannya. Ini cukup masuk ke bab dia mansub dan majrur. Kila roju laini. Keduanya adalah dua laki-laki. Nanti kita bahas lagi nih nanti. Pahami dulu bahwa kila ini butuh pendukung. Nah, pendukungnya itu isim, dan isimnya ini juga harus diubah menjadi isim musanna seperti itu. Kila rajulaini atau kilta jannataini ya. Kilta jannataini. Nah, kalau isim musanna ini tambahan saja. Tambahan. Ketika kita ingin pelajari isim musanna, maka kalau dia bersambung dengan isim lain, maka huruf nunnya dibuang. Contohnya kita ingin mengucapkan dua kitab Ali atau dua buku Ali. Kan kalau kita pecah itu menjadi gini kan. Kitabah nih ditambah Ali. Nah, kalau dia disambung dua kitab Ali, ini nunnya dibuang menjadi kitabah Ali. Kitabah Aliin intinya. Dua kitab Ali. Ini ada fathahnya, ada alifnya. Kitabah Aliin. Yang artinya dua kitab Ali. Jadi kita tidak boleh menuliskan kitabani Aliyun, tidak boleh. Jadi dia ketika disambungkan. Kalau ada isim yang lain atau isim dia itu sebuah kalimat misalnya kitabah Ali. Contohnya seperti itu. Contoh lain, kalau kita ingin mengucapkan 12, bahasa Arabnya kan kalau dituliskan kalau dua aja itu kan itnatani atau itnani. Terus kemudian kalau puluhan itu kan jadi asyar. Jadi gimana biar pas? Jadi jadinya itna asyar. Jadi kalau kita bilang 12 itu bukan itnani asyar, tapi itna asyar. Itna asyar. Seperti ini ya. Itna asyar atau dan seterusnya. Ini masuk ke 12. Itna asyar. Baik, di sini pahami ya. Kalau sudah, anak hapus. Yang itu mufrad sudah paham? Mufrad itu benda yang menunjukkan jumlahnya 1. Yang ketiga, setelah isim mufrad dan isim musanna, ada yang namanya isim jamak. Kata yang menunjukkan jumlahnya 3 atau lebih. 3 atau lebih. Ini maksudnya ke isim jamak. Ini kita tadi kita belajar isim mufrad, isim musanna dan isim jamak. Jadi kita harus pahami lebih awal lagi bahwa kita masuk ke pembahasan isim yang ditinjau dari jumlahnya. Ya. Kemarin kita sudah belajar isim jenisnya ada 2, muzakkar muannas. Kita masuk ke sekarang isim yang ditinjau dari jumlahnya. Ada isim mufrad, musanna dan jamak. Nah, jamak ini terbagi menjadi 3. Yang ini tadi 2, yang isim jamaknya ada 3. Apa saja?
jamak mudzakkar salim. Kemudian ada jamak muannats salim. Yang ketiga ada jamak taksir. Apa saja yang membedakan di antara ketiga ini? Ya, kita bahas isim mudzakkar salim dulu ya. Jadi pembahasannya cukup panjang. Kita bahas bersama-sama. Jadi jamak mudzakkar salim itu hubungannya lebih dari 2 atau 3. 3 dan untuk yang mudzakkar, berarti kan kita paham dulu ya. Kalau ada kata-kata mudzakkar, berarti jamak ini khusus untuk laki-laki. Laki-laki 3 atau lebih. Kalau muannats salim berarti perempuan 3 atau lebih. Nah, berbeda dengan jamak taksir. Di sini jamak taksir merupakan jumlah 3 atau lebih yang berubah dari bentuk ifradnya. Jadi ini tidak terpaut dengan muannats dan mudzakkar. Jamak taksir ini dia adalah bentuk dari mufradnya. Nanti kita belajar. Oke, ini dulu pahami dulu ya. Ada mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Oke, kita masuk yang pertama, jamak mudzakkar salim. Di mana tandanya atau apa saja yang kita bisa ubah gitu ya. Dan ini ada syarat-syaratnya, teman-teman. Syaratnya di sini yang pertama, nama laki-laki berakal dan tidak diakhiri tak marbutoh. Nah, kira-kira ada yang tahu? Jadi nama laki-laki yang tidak ada tak marbutohnya. Contohnya adalah Muhammad. Misalnya ada satu kelas yang banyak namanya Muhammad. Berarti kalau dia ingin menjadikan mudzakkar salim menjadi Muhammaduna. Ada wawu dan nun ditambahkan kata yang paling belakang. Ya, cara membuatnya kita perlu menambahkan waw dan nun. Atau di versi yang keduanya ketika dia menjadi mansub atau majrur, maka tinggal ditambahkan ya dan nun. Jadi contohnya Muhammadina atau Muhammaduna. Gitu ya. Kalau Hasan enggak ya Hasan? Hasanuna berarti. Hasanuna. Kalau Aliyun berarti gimana? Aliyuna. Kalau ditambah ya dan nun berarti Aliyina. Gitu ya. Ini jamak mudzakkar salim. Nah, dia tidak bisa memenuhi syarat, tidak bisa dijadikan jamak apabila tidak memenuhi syarat. Syaratnya tadi adalah sifat laki-laki yang berakal dan nama laki-laki berakal. Jadi itu. Nah, ini kan tadi nama ya. Kalau bentuknya sifat beda apa? Contohnya sifat laki-laki ya maksudnya. Misalnya seorang mukmin. Seorang mukmin berarti kan bahasa Arabnya adalah mukminun. Mukminun ini artinya laki-laki mukmin. Berarti kalau dia jamak mudzakkar salim ditambah wawu dan nun. Jadi apa? Mukminuna. Makanya ada banyak ayat ya. Mukminuna, muslimuna itu termasuk sifatnya laki-laki. Mukminuna. Ini contohnya seperti ini. Ini sifat. Sifat laki-laki yang lain adalah kuat ya. Kuat itu bahasa Arabnya qawi. Ditambah wawu dan nun jadi qawiyuna. Gitu. Contoh kalau yang tidak memenuhi syarat. Di sini ada babun. Babun ini kan bisa sifatnya untuk perempuan ya. Kita bahas kemarin. Atau dia itu bentuk dari jamak taksir. Contohnya babun. Babun ini kalau kita bahas bahasa Arabnya itu ada pembahasan jamak taksir. Ada jamak taksir yang babun ini. Jadi bentuk jamak dari pintu itu bukan babuna, tapi abwabun. Bukan babuna, babuna salah ya. Contohnya kalau kita bilang maktabun. Maktabun artinya apa? Meja ya. Meja ini
bukan kalau dia diubah menjadi jamak, dia bukan menjadi maktabuna, salah. Yang benar, ketika kita ingin merubah maktabun ini menjadi bentuk jamak, dia menjadi makatibu. Nah, untuk isim-isim yang sejenis ini kita tidak bisa ukur dengan cara membuat seperti jamak mudzakkar salim. Bagaimana cara kita bisa mengetahui bentuk jamaknya adalah dengan menghafalkannya. Kalau kita nggak menghafalin ini, kita nggak bisa tahu mufradnya. Banyak sekali, banyak banget. Itu kalau di kitab harus terbiasa. Bahkan dulu sampai ngafalin kamus yang besar itu, kamus Munawir. Itu isinya bahasa Arab, kosakata, dan banyak banget. Dan justru di kamus itu nggak ada yang bentuk jamak mudzakkar salim, karena jamak mudzakkar ini termasuk yang mudah. Tinggal sifat laki-laki, nama laki-laki, terus ditambah mau dan nun. Jadi itu di kamus tuh kayak nggak terlalu yang penting gitu. Yang penting itu kayak gini, kosakata yang nggak ada bentuk jamak mudzakkar salimnya, jadi harus dihafal. Babun, abu babun. Madrasatun, jadi apa? Madarisu. Bukan madrasatuna, salah. Ini jamak mudzakkar salim. Soalnya paham ya? Sama seperti yang jamak isim mutsanna tadi. Kalau dia bersambung dengan isim yang lain, maka dia menjadi atau nunnya ini dibuang. Misalnya kita mau bilang guru-guru bahasa, maka dia tidak boleh menjadi mudarrisuna lughah. Maka dia harus ubah ini nunnya dibuang menjadi mudarrisul lughah. Dan biasanya kalau kita ini dengan bentuknya itu jamak mudzakkar salim, ketika dia dibuang nunnya, biasanya ditambahi alif seperti ini. Mudarrisul lughah. Kalau dia bersambung, maka ini jadinya mudhof ilaih, jadi disandarkan ke sini ke lughahnya. Artinya menjadi guru-guru bahasa. Ini misalnya saja kalau kita ingin membuat kalimat tapi ada jamak mudzakkar salimnya, maka dia harus dibuat nunnya dibuang. Ini jamak mudzakkar salim. Nah, ternyata di jamak mudzakkar salim itu sendiri juga ada namanya jamak mudzakkar salim mulhaq. Seperti yang tadi isim mutsanna mulhaq. Dia ada bentuk sendirinya. Jadi dia bisa berubah menjadi jamak mudzakkar salim. Contohnya adalah alimun. Alimun ini dia bukan jamaknya bukan a'lam, tapi alimuna. Ini pengkhususan aja di beberapa kata. Contohnya kalau kita ingin menyebutkan bumi, bumi itu kan bahasa Arabnya ardun. Maka dia ketika diubah menjadi jamak mudzakkar salim menjadi arduna. Sekali lagi ini khusus di beberapa kata dalam bahasa Arab saja, tidak semuanya. Supaya kita mudah untuk bisa menentukan apakah dia mudzakkar salim adalah pertama tadi apa syaratnya? Nama laki-laki, kedua sifat laki-laki. Udah dua cukup itu aja. Ini seputar jamak mudzakkar salim. Kalau kita masuk ke jamak muannats salim. Tadi apa jamak muannats salim? Untuk siapa? Perempuan atau laki-laki? Untuk perempuan. Jamak muannats salim untuk perempuan. Ini berbeda daripada mudzakkar dan mutsanna tadi. Untuk jamak muannats salim, dia itu bentuk dari kata yang sifatnya muannas dan jumlahnya lebih dari 3. Contohnya kalau kita cara membuatnya ya. Jadi menambah di akhir isim mufrad yang awal tadi dengan huruf alif dan ta. Misalnya kita mau buat muslimatun, maka caranya ditambah dengan alif dan ta menjadi apa? Jadi muslimat. Jadi ininya dibuang juga. Jadi muslimat. Tak marbutah dibuang menjadi muslimat. Muslimatun. Seperti ini.
Itu cara buatnya sangat mudah kalau untuk isim muannas. Saburatun ditambah alif dan ta menjadi apa? Saburatun. Ma mana saburah? Ma mana saburah? Hadhihi saburatun. Apa tulis? Hadhihi saburatun. Bentuk jamaknya menjadi saburatun. Baik. Contoh lainnya, misalnya kita mau membuat thalibatun. Ditambah alif dan ta menjadi thalibatun. Jadi tak berboleh dibuang menjadi thalibatun. Kalau nama gimana? Nama juga bisa. Zainabu misalnya. Zainabu ditambah alif dan ta menjadi gimana? Zainabatun. Jadi banyak Zainab gitu. Zainabatun. Ini seputar isim muannats salim. Terus misalnya dia tidak memenuhi syarat tadi, bukan nama wanita dan bukan sifat wanita. Contohnya Muhammad. Muhammad ditambah alif dan ta, Muhammadat, jawabannya salah. Tidak bisa digunakan karena dia termasuk nama laki-laki. Kalau nama laki-laki berarti ditambahi wawu dan nun. Muhammaduna, bukan Muhammadat. Seperti ini, insyaallah. Sampai situ ada yang tanyakan? Kalau tidak kita masuk ke jamak taksir. Jamak taksir seperti tadi ya, bentuk dari mufradnya. Kita tadi sudah sampaikan contohnya nih. Contohnya babun, kemudian maktabun. Di penjelasan di sini yaitu jumlah 3 atau lebih dari bentuk mufradnya. Dan ini perlu dihafal, ya. Di sini kita nggak bisa menerka-nerka harus pakai wawu dan nun atau alif dan ta. Kalau wawu dan nun sama ya dan nun itu syaratnya apa? Yang ini, dia jumlahnya harus 3. Enggak, kalau penggunaan ya dan nun? Penggunaan ya dan nun, dia harus menjadi objek. Misalnya contoh gini, Doroba Ahmadu Muhammaduna. Artinya adalah Ahmad memukul Muhammad gitu. Banyak Muhammad gitu contohnya. Enggak, maksudnya tuh kita bebas pakai wawu atau ya. Oh, nggak bisa. Nah, itu tuh syaratnya apa kalau pakai ya atau apa? Itu pembahasannya nanti ketika kita membuat sebuah kalimat. Jadi kedudukan kata, misalnya Muhammad ini dia jadi objeknya atau jadi pelakunya, fa'il. Kalau di bahasa Indonesia itu apa berarti? Objek atau predikat gitulah. Nah, ketika dia kedudukannya menjadi fa'ilnya atau pelakunya, maka dia pakai wawu dan nun. Misalnya kalau Muhammad banyak Muhammad sedang belajar, artinya jadi kalau bahasa Arab jadi darosa Muhammaduna. Kayak gitu. Kalau kita ya dan nun tadi misalnya darosa Ahmadu Muhammaduna. Jadi Ahmad sedang belajar bersama Muhammad, banyak Muhammad gitu. Jadi Muhammadina ini jadi kedudukannya bukan menjadi pelaku kayak tadi, tapi menjadi objeknya. Jadi pusatnya gitu. Oh, kalau di bahasa ini subjek dan predikat gitu lah. Subjek, objek gitu. Seperti itu insyaallah. Dan kita masuk ke jamak taksir. Jamak taksir ini dia bentuknya harus dihafal. Tidak bisa kita menerka-nerka seperti jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Contohnya at-thalib. Thalib ini dia bisa menjadi thalibat. Kalau thalibun tidak bisa. Kalau thalibu dia jamak taksirnya menjadi at-tulab. Ya, tulabun. Ini harus dihafal. Tidak bisa kita menerka kayak ini. Kalau dia sifatnya jamak muannats salim baru bisa dia thalibat. Kalau dia tak marbutahnya dihapus seperti ini, thalibun dia menjadi mudzakkar atau laki-laki, maka dia tidak bisa menggunakan jamak mudzakkar salim. Bisanya menggunakan jamak taksir, ya thalib ini. Jadi at-tulab. Contoh lainnya babun, ini babun. Jadi abwabun. Maktabun, makatibu. Masjidun jadi apa? Masajid. Baik, hasan. Ini
Sajid. Misalnya lainnya, kitabun jadi apa? Ini gampang, kitabun sering kita mendengarkan mungkin. Kutubun, sahih. Sambil belajar ya, insyaallah. Dulu kalau metode belajarnya untuk menghafalkan jamak taksir ini kita harus sering membaca kitab yang gundul itu, kitab-kitab yang tidak ada harokatnya. Jadi kita bisa tahu, oh ini bentuk dari jamak taksir, oh ini bentuk dari jamak mudzakkar salim dan seterusnya. Kita bacakan aja ya. Rajulun jadi apa? Laki-laki jadi apa? Rijal, sahih. Ahsan. Rajulun jadi rijal. Contoh lainnya lagi, baitun, buyutun, sahih. Ya kan bentuknya nggak peraturan kan, maksudnya tandanya itu apa? Terkadang ada ininya. Jadi cuma ada di kamus. Bahkan dulu kalau kita kesulitan menemukan jamaknya apa, kita harus cari di kamus dulu. Cari di kamus dengan apa? Oh ini katanya ini, berarti jamaknya ini, berarti tulis jamaknya. Dan seterusnya. Nah, catatannya dari orang Arabnya sendiri mengatakan jamak taksir bisa diketahui dari mendengarkan kalam, perkataan orang Arab atau menghafal dari kamus. Itu dasarnya seperti itu. Itu tentang seputar jamak taksir dan jamak mudzakkar salim. Kita ulangi lagi dari awal tentang al-faslu tsalits al-ismu bin nadhari ila adadihi. Ya, isim yang ditinjau dari jumlahnya terbagi menjadi 3, mufrad, mutsanna dan jamak. Kita harus kita pahami dulu mufrad, mutsanna, jam'. Mufrad ini yaitu menunjukkan jumlah 1, mutsanna menunjukkan jumlah 2 dan jamak menunjukkan jumlah 3 atau lebih. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan di bab yang ketiga. Sebelum kita masuk ke bab yang keempat untuk pertemuan berikutnya, kita langsung masuk latihan dulu. Saya akan bacakan katanya dan silahkan nanti ditebak apakah itu masuk kemana dan bentuknya nanti isim mutsanna seperti apa seperti ya. Contohnya nanti silahkan jawab bersama-sama juga tidak apa-apa. Isim mufradnya itu maktabatun, maka isim mutsannanya menjadi maktabatun. Ada tak marbutohnya, berarti dia kita golongan dulu, berarti dia mudzakkar atau muannats. Muannats. Berarti isim mutsananya bentuk duanya menjadi apa? Ditambah alif dan nun. Maktabatani. Kemudian apakah dia bisa diubah menjadi bentuk jamak mudzakkar salim? Tidak bisa. Karena dia muannas. Berarti bentuk jamak muannas salimnya menjadi ditambah alif dan ta tadi itu. Maktabatun. Tak marbutohnya dihilangkan, diubah menjadi alif dan ta. Apakah maktabun itu ada bentuk jamak taksirnya? Jawabannya ada. Maktabun ketika dihilangkan tak marbutohnya menjadi maktabun, maka dia menjadi mudzakkar. Ketika diubah menjadi mudzakkar, berarti jamak taksirnya bukan jamak mudzakkar salim, tapi jamak taksir. Maka jamak taksir dari maktabun adalah makatibun. Seperti itu ya. Berikutnya saburatun. Mudzakkar atau muannats? Muannats. Berarti bentuk mutsannanya menjadi saburatani. Apakah dia bisa diubah menjadi jamak mudzakkar salim? Tidak bisa. Jamak muannats salimnya menjadi saburatun ya. Kalau jamak taksirnya saya belum pernah mendapatkan karena ini sifatnya aja arti katanya aja sudah papan tulis ya. Jadi dia tidak ada bentuk jamak taksirnya. Oke, tadi yang ketiga baitun, isim mutsannanya menjadi baitun. Baitani. Karena saya tuliskan biar membantu. Kalau isim mutsanna ditambah alif dan nun. Supaya nanti ketika latihan bisa mudah. Alif dan nun. Kalau isim ini mudzakkar salim wawu dan nun. Yang ini ya. Kalau muannats salim alif dan ta. Ya, oke, kita lanjutkan.
Baitun tadi musananya menjadi baitani. Kemudian kalau menjadi jamak mudzakkar salim bisa? Tidak bisa. Baitun nggak bisa. Kalau bentuk muannasnya juga nggak bisa. Baitatun nggak bisa, karena dia rumah ini sifatnya dia sudah masuk ke jamak taksir. Untuk jenis laki-laki atau muannas salimnya dia tidak memenuhi syaratnya. Ya, jadi tidak memenuhi. Baitun ini bukan sifat laki-laki dan bukan nama laki-laki dan bukan sifat perempuan juga. Jadi jamak taksirnya menjadi buyutun. Sahih, mumtaz. Harus salah sendiri. Jadi ya, baitun harus buyutun. Alimun. Isim musannanya menjadi alimani. Isim musanna dulu. Isim musanna kan bentuk jadi dua ya. Alimani. Contoh yang berikutnya, dia bisa menjadi jamak mudzakkar salim. Menjadi ini pengkhususan. Kalau alimun itu dia bisa menjadi jamak mudzakkar salim. Berarti kalau jamak mudzakkar salim ditambah wawu dan nun menjadi alimuna. Sahih. Mutas. Kalau dia ditambahi ta marbutoh alimatun, berarti jamak muannas salimnya menjadi alimatun. Alimatun, ta marbutohnya dihilangkan, diganti alif dan ta. Alimatun. Kalau ini berarti sama ya? Kalau Nama orang tergantung laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi sarotun. Sarotun. Sarot. Ya. Sarotun. Bukan sarotat. Enggak, tak boleh dibilangnya. Sarotun. Berikutnya qalamun. Jamak isim musannanya menjadi qalamani. Kalau jamak mudzakkar salimnya menjadi ada enggak? Enggak ada. Dia bukan sifat laki-laki. Dia juga tidak bisa menjadikan muannas. Berarti dia masuk ke jamak taksir. Jamak taksir dari qalamun menjadi ada yang tahu? Qalamun. Aklamun. Sahih, mumtaz. Berikutnya waraqatun. Waraqatun artinya apa? Kertas. Waraqatun artinya kertas. Waraqatun ini muannas. Berarti kalau dia muannas, isim musannanya menjadi waraqatani. Alif dan nun, ditambahi alif dan nun dulu. Isim musanna. Waraqatani, dua kertas. Dia tidak bisa menjadi jamak mudzakkar salim, berarti dia masuk ke jamak muannas salim. Karena ketika kita ingin menentukan jamak taksir itu juga cukup tricky ya. Termasuk kita harus tahu dulu, oh kalau dia ada ta marbutoh berarti dia bisa masuk ke jamak muannas salim. Jadi waraqat. Jadi artinya itu kertas-kertas. Waraqatun. Kalau dia bentuknya, kita tuliskan dulu ya. Ini waraqatun ini memang harus agak dihafalkan juga. Kalau dia bentuknya jamak muannas salim, jadi waraqatun. Tapi dia bisa juga dihapus taknya jadi auraqun. Nah, ini kertas-kertas juga. Tapi sifatnya dia mudzakkar auraq. Tapi yang lebih masyhur waraqatun. Itu. Yang terakhir bintun. Kalau isim musannanya menjadi bintani, dua anak perempuan. Bintani. Jamak muannas salimnya menjadi salah. Berarti dia masuk ke jamak taksir ya. Banatun. Bukan bintatun, salah. Banatun. Makanya ada mahat banat kan. Jadi mahat untuk perempuan. Banatun. Jadi bintun jadi banat. Kalau ibnani. Kalau jamak mudzakkar salimnya enggak ada. Jadinya jamak taksir apa? Abna. Sahih. Tas. Abnaun. Itu insyaallah. Baik, insyaallah di situ kita nanti di pertemuan yang akan datang kita murojaah lagi tentang seputar isim ditinjau dari adatnya. Dan ini pasal keempat nanti kita akan belajar isim ditinjau dari kejelasannya. Nah, kejelasan ini ada isim nakiroh dan isim ma'rifah. Isim nakiroh ini adalah isim yang belum jelas.
Kalau isim ma'rifah adalah isim yang sudah jelas. Tandanya apa? Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga Allah mudahkan untuk urusan kita semuanya dalam belajar memahami bahasa Arab, dan semoga yang sedikit, walaupun masuknya sedikit, belum terlalu banyak gitu ya, itu termasuk dari hidayah dari Allah yang diberikan kepada kita, yang semoga dengan keikhlasan para hadirin yang sudah hadir kesempatan ini menjadi pahala yang pemberat nanti ketika di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqul lakum, syukran ala istimamikum wa ihtimamikum. Nakhtatim liqa'ana hadza bi qiraatil hamdalah, alhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.